Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayanan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing melalui channel YouTube GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Tema ibadah minggu ini adalah bersorak-sorai karena hadirannya. Kiranya ibadah saat ini menjadi pertemuan perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini dilayani oleh Pendeta Dela dalam benua SSI Teo. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent hingga Natal merupakan masa renungan pengakuan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memasuki masa-masa penantian kedatangan Tuhan dengan berhiasan kekudusan dan kemuliaan. Lilin Advent ketiga telah kita nyalakan, simbol harapan akan kedatangannya, harapan kehidupan kekal bersamanya, harapan kehadirannya, damai sejahtera Allah bagi seluruh dunia, harapan untuk diberi kekuatan saat melangkah menghadapi badai kehidupan. Lilin Advent telah kita nyalakan menjadi simbol harapan bagi setiap manusia, sehingga di tengah masa sulit, harapan untuk pulih dari masa pandemi, harapan untuk tidak hidup dalam ketidakhadiran, harapan untuk dilindungi dan dikuatkan oleh Tuhan. Mari berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 32 ayat 11 yang menjadi nas ummi kita di minggu Advent yang ketiga ini menyatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Terimalah salam, rahmat, damai sejahtera dan kasih melimpahi kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus, penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur lalu bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang menyatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 14. Surat Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12 sampai 14 yang menyatakan, "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Sampai sedemikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus nolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Seperti semula kini
utusanmu, saat kau sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan yang boleh hadir di sepanjang kehidupan beriman kami. Pada minggu yang kudus dan mulia ini, kami umat-Mu akan mengambil bagian dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, dan terlebih di dalamnya kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini boleh menjadi bahagian dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap sedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan kitab suci hari ini terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang mengatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicerikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita ada dan berada. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri Minggu Advent ini dan kita akan memasuki masa raya Natal. Tentunya suasana Natal yang akan kita hadapi di tahun 2020 ini pasti akan berbeda dengan Natal-Natal di tahun-tahun yang sudah kita lalui bersama. Namun kita percaya kehadiran Tuhan tetap memberikan sukacita, kekuatan, dan juga damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada untuk tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua yang mengambil bagian dalam persekutuan di saat ini, kita dalam keadaan sehat, tubuh jasmani rohani yang diberkati oleh Tuhan. Kendati mungkin ada di antara kita atau keluarga kita yang sedang mengalami sakit penyakit, bahkan yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Namun tidak mengurangi rasa syukur kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kendati ketika ada keluarga juga yang mengalami duka cita, kita tetap berserah kepada Tuhan dan tetap bersemangat untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Tema kita di minggu ketiga Advent ini berjudul Bersorak-sorai karena kehadirannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pasangan suami istri yang baru menikah, tentunya adalah suatu kebahagiaan bagi mereka, satu dambaan dan kerinduan mereka ketika mereka menikah adalah kehadiran keturunan di dalam rumah tangga. Tentunya hal itu hal yang lumrah dan manusiawi ketika pasangan yang baru menikah sangat mengharapkan dan mendambakan jika Tuhan berkenan untuk mereka dikaruniai momongan atau anak. Nah, ketika seorang ibu mengandung kurang lebih selama 9 bulan dan sudah waktunya bersalin, dan ketika anak itu dilahirkan dengan sehat dan selamat, bahkan ibu juga dalam keadaan sehat dan selamat, tentunya bukan hanya si ibu atau juga suami, si ayah, pasti seluruh keluarga akan bersukacita, akan bahagia karena hadirnya, karena datangnya anggota baru dalam rumah tangga atau kehadiran anak atau cucu dalam kehidupan keluarga. Nah, itulah yang pasti akan mewarnai sukacita dalam rumah tangga yang baru dikaruniai keturunan dalam kehidupan mereka. Alangkah bahagia, alangkah senang, ya, bahkan alangkah gembiranya, ya. Kita bisa membayangkan ketika seorang anak lahir ke dalam dunia selamat dan sehat, bahkan ibunya juga sehat, bahagianya, ya, karena kehadirannya itu pasti akan melengkapi sukacita bagi pasangan suami istri ini dan juga bagi keluarganya atau keluarga besarnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi kalau kita berbicara atau menuju kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu begitu membuat kita sangat-sangat berbahagia. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu yang membuat sukacita kita semakin melimpah. Karena apa? Karena ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan ada dalam hidup kita, ketika Tuhan menyertai kita, pasti kita akan bahagia. Pasti berkat, anugerah, dan damai sejahteranya itu senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Hidup di dalam Tuhan dengan kehadirannya di dalam hidup kita, itu yang membuat kita kuat. Kendati kita mengalami banyak pergumulan dan masalah hidup, kendati kita saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi dampak COVID-19, kendati kita mungkin saat ini begitu banyak beban berat yang kita pikul, tapi kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita dan tidak meninggalkan kita, kita akan mampu untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi bagaimana rasanya? Atau kita tidak bisa membayangkan ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Akan terasa begitu hampa hidup ini, seperti tanah yang kering, seperti berada di padang gurun, di tanah yang gersang. Sudah kita hidup susah menderita, bahkan Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita semakin terpuruk dan jatuh, bahkan semakin terjatuh. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dalam bacaan ini Nabi Yesaya menubuatkan tentang janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat Israel, bahwa segala sesuatu Tuhan ubahkan, yang tidak baik, yang menurut pandangan manusia mengalami susah dan duka cita, Tuhan ganti dengan sukacita. Dikatakan pada ayat 1 dan 2, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Artinya Tuhan mampu mengubah ketandusan, kegersangan, kekeringan dalam kehidupan manusia itu menjadi suatu kesuburan, suatu kesejahteraan, dan juga sorak-sorai. Banyak orang yang mungkin mengeluh, Tuhan, saya baru saja nanam padi, tapi malamnya sudah diguyur hujan sehingga tergenang banyak air atau banjir. Tuhan, sudah banyak kerugian yang saya alami dengan hujan yang deras berhari-hari, sehingga semua yang saya tanam, khususnya padi, benih padi yang baru saya tanam, semuanya hancur. Dan
gagal. Jemaat Tuhan, tentunya banyak hal yang mungkin mengecewakan hati kita. Banyak kekecewaan, banyak sekali kekesalan dalam kehidupan kita karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mau menghibur kita bahwa Tuhan akan membuat segala hal yang kita alami dalam hidup kita, kesukaran, penderitaan, tetesan air mata, bahkan juga kesedihan, Ia akan ganti dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu dalam segala keadaan apapun, baik dalam keadaan susah senang, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kehadiran Tuhan dalam keadaan apapun akan kita rasakan, bukan saja di saat duka, bukan saja di saat suka, tetapi semua keadaan itu Ia hadir, tetap hadir. Makanya ada firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 menyatakan bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah memakai setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Allah memakai setiap kejadian-kejadian, baik itu suka bahkan duka sekalipun, untuk kebaikan dalam hidup kita, untuk membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, untuk membawa kita untuk semakin menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, semakin mengajar kita bahwa hidup tanpa Tuhan kita akan mengalami kehampaan. Hidup tanpa Tuhan ibarat seperti tanah yang kering. Hidup tanpa Tuhan ibarat seperti berada di padang gurun, di padang belantara, begitu susah, ya, menderita dan sengsara. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab hidup tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Mari melalui kebenaran firman Tuhan kita di minggu Advent yang ketiga ini, kita diminta untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran dan kedatangannya di tengah-tengah keberadaan kita sebagai umat yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Mari kita siap diubahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Buang segala kemanusiaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buang segala hal-hal yang jahat, buang segala hal-hal yang membuat kita semakin berdosa di hadapan Tuhan. Sebab janji Tuhan, coba Bapak Ibu bersama-sama bisa lihat ayatnya yang ke-10, dikatakan demikian. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Siapa yang hidupnya mengalami pertobatan dan pembaharuan, bertobat dari segala hal yang jahat, siapa yang hidupnya mau diubahkan Tuhan, siapa yang hidupnya mau memperbaiki menjadi semakin lebih baik, pribadi yang semakin lebih baik, firman Tuhan katakan bahwa ia akan mengalami sukacita abadi. Ia akan mengalami kegirangan, atau kegirangan sukacita akan selalu memenuhi kehidupannya. Duka dan keluh kesah akan menjauh daripadanya. Karena apa? Karena dia percaya bahwa kehadiran Tuhan dalam bentuk apapun suka dan duka, ia akan tetap bersyukur kepada Tuhan, akan tetap bersorak-sorai dan bahagia. Selamat memasuki minggu sepekan yang baru. Berjalanlah selalu dalam langkah iman yang benar,
supaya kita dapat memahami dan mengerti arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita yang senantiasa melengkapi dan menyempurnakan kehidupan kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama semua percaya segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dalam darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, atas kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan, tantangan, bahkan pencobaan yang kami alami dalam hidup ini. Itulah yang membuat kami kuat dan tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kehadiran-Mu senantiasa meneguhkan, bahkan menopang kami, menghibur kami, dan membuat
iman percaya kami tetap setia mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama di pagi ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pelita yang senantiasa menerangi setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Pada kesempatan di saat ini, bersama-sama kami mau menopang di dalam doa untuk keberadaan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Republik Indonesia. Kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh senantiasa menjadi bangsa yang kuat, kendati begitu banyak tantangan, pergumulan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Engkau berkati, urapi, dan mampukan para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya dari pusat, daerah sampai pelosok perdesaan, agar mereka diberikan hati yang bijaksana dan roh takut akan Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin negara dan bangsa ini, mereka boleh lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Mereka boleh melakukan itu dalam keadilan dan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, Engkau juga memberkati situasi dan kondisi di tengah-tengah negara tercinta kami, di tengah-tengah kemajemukan negeri kami ini, ya Tuhan. Biarlah nilai toleransi semakin hari semakin tinggi, sehingga antar umat beragama, antar suku, bahkan di tengah-tengah pelbagai perbedaan yang ada, kami boleh hidup berdampingan dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi alat pemecah belah satu dengan yang lainnya, ya Tuhan. Kami rindu perdamaian, keamanan, dan ketentraman boleh tercipta di bumi pertiwi kami Indonesia ini, ya Tuhan. Apabila kasus SARA ini boleh semakin berkembang di tengah-tengah negeri kami ini, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menjadi sumber pendamai bagi kami, sehingga kami boleh menyadari arti dari persaudaraan meskipun di tengah-tengah pelbagai perbedaan yang ada. Kami mendoakan, ya Tuhan, untuk situasi kondisi di tengah-tengah negara dan bangsa ini, Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19, kami mohon uluran tangan kasih-Mu memberkati pemerintah kami yang bersinergi bersama dengan TNI Polri, bahkan juga gugus tugas COVID, tim relawan, dan juga tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menangani dan mengatasi COVID-19 ini. Tuhan, mampukanlah mereka dengan sekuat tenaga mereka untuk mempersembahkan yang terbaik, sehingga ketika vaksin itu sudah ada dan akan diedarkan, kiranya masyarakat boleh semakin hari semakin menjaga dirinya, semakin bertanggung jawab atas kesehatan mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di tengah-tengah keberadaan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan pada saat ini, khususnya bagi setiap daerah atau tempat-tempat yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh mancanegara yang saat ini mengalami bencana. Biarlah Engkau, Tuhan, yang akan menilai keberadaan bangsa bahkan dunia ini, sehingga bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga karena bencana alam terjadi, bahkan yang kehilangan harta benda mereka senantiasa tetap menyerahkan
segala sesuatu yang mereka alami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati agar kami sebagai satu tubuh Kristus boleh senantiasa bersatu padu, bergandengan tangan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan semakin memuliakan dan membesarkan serta mengagungkan nama Tuhan. Berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB yang tersebar di Indonesia ini. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati majelis jemaat agar dapat menjalankan melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan penuh sukacita. Berkati setiap program kerja yang ada ya Tuhan, di mana di masa-masa pandemi ini mungkin ada hal-hal yang tidak dapat kami jalankan atau laksanakan. Biarlah ya Tuhan di waktu-waktu ke depan kami boleh melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati para pendeta, Tuhan memberkati diaken dan penatua, Tuhan memberkati unit-unit misioner, tim kerja, panitia, bahkan setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan, koster, pegawai kantor, semua yang terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh pengabdian yang tinggi. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Tuhan memberkati dalam gumul juang kami kurang lebih 9 bulan. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini kami belum dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Kami masih beribadah secara online ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, khususnya iman percaya kami agar kami tak sabar dalam menantikan waktu Tuhan yang indah dan yang terbaik. Kami mohon pulihkanlah keadaan kami ini Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 ini ya Bapa, agar suatu saat nanti kami boleh merasakan tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tangan kasih Tuhan yang akan menjamah, tangan kasih Tuhan yang akan melawat di masa-masa pandemi ini, sehingga pada akhirnya kami semua dapat kembali bersekutu memuji muliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai, khususnya keluarga besar Ibu Maria Bongi. Tuhan juga yang akan melawat mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi rumah tangga yang belum memiliki keturunan. Biarlah Engkau juga yang akan menganugerahkan keturunan dalam rumah tangga mereka tepat pada waktu Tuhan. Kami bergumul bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini terdampak COVID-19 sehingga di PHK atau dirumahkan dan saat ini masih bergumul mencari lowongan pekerjaan. Tuhan memberkati dan buka jalan bagi mereka. Kami mendoakan bagi mereka yang dalam kehidupan rumah tangga mengalami ketidakrukunan atau ketidakharmonisan. Biarlah Engkau juga yang akan memulihkan setiap rumah tangga jemaat-Mu yang saat ini tidak rukun, bahkan mengalami keretakan, kegoncangan dalam rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang sukses dan berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan atau studinya. Kami mendoakan juga bagi anak-anak cucu kami yang saat ini masih belajar secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga berikan semangat, pengharapan bagi mereka. Kami mendoakan bagi anak-anak kami, cucu kami yang saat ini mungkin masih menyusun skripsi, masih PKL, atau saat ini sedang mencari pekerjaan.
bahkan pemuda-pemudi yang saat ini rindu untuk mendapatkan pendamping hidup. Tuhan juga memberkati dan buka jalan bagi mereka dalam pergumulan mereka yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga bagi warga jemaat-Mu yang terpapar COVID-19. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan mereka. Siapapun mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia-Mu yang akan melawat dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan persekutuan jemaat-Mu ini kami percayakan dan kami serahkan kepadamu. Berkati presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu, bahkan juga berkati para pelayan-pelayan PA yang bertugas dalam pelayanan IHMPA, prokantor, organis, editor, kameramen, semua kami yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Engkau tetap memberkati dan memberikan kami semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Besok kami akan memasuki hari yang baru. Kuatkan dan teguhkan kami dan ajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu dan tetap tidak pernah meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dengarkanlah doa dan permohonan kami pada saat ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dan Penebus hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan kepada kita dengan memberikan persembahan dan tetap mengingat pada firman-Nya. Roma 12 ayat 1 menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan pemberian sukarela seperti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.